Nama saya Ratna Sundari SAG. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dari LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam yang bertugas di SMP 1 Agung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video praktek mengajar dengan materi berbakti kepada orang tua dan guru. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Iya, Bun. Marilah untuk memulai pembelajaran ini kita sama-sama membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Nak. Baca. Baca surat kebiasaan, yaitu baca ayat kursi bareng-bareng ya, Nak, dengan suara yang lantang. Bismillah. Enggak. Saya semuanya mau absen hari ini. Udah hari ini masuk semua ya? Sehat semua ya, masuk semua. Nggak ada yang berhalangan atau nggak ada yang sakit ya? Kalau sudah, Ibu cek kebersihan hari ini. Yang piket, tadi piket semua atau ada yang anak cowok nggak piket? Piket semua ya? Piket semua. Kemudian pada kesempatan ini Ibu mau pertemuan ketiga ya, memberikan materi tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Materi minggu yang lalu apa coba? Materi minggu yang lalu? Jujur dan menepati janji. Apa yang dimaksud dengan jujur? Ada yang tahu? Tunjukkan. Nah, kamu nak. Jujur adalah berkata dan berbicara sesuai kata. Kelompok. Cek, ada yang ingat? Apa yang maksud dengan jujur? Berkata benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Berarti kalian masih ingat ya materi minggu yang lalu ya? Masih ingat? Kemudian untuk materi yang hari ini yaitu ini judulnya berbakti kepada orang tua dan guru. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan berbakti? Selalu patuh akan segala perintah yang diberikan orang tua ataupun guru kita. Apa? Ulangi. Selalu patuh akan segala perintah yang diberikan orang tua atau guru kita. Berbakti itu salah satunya patuh kepada orang tua di rumah atau kalau di sekolah patuh sama guru. Ada yang tahu doa untuk kedua orang tua? Ada yang masih ingat nggak? Itu zaman TK itu. Ini pada kesempatan ini Ibu akan menayangkan video itu nanti kalian untuk kerja kelompok, karena di video itu tentang anak yang durhaka atau tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kita
itu ya. Bu, minta uang. Kan tadi habis subuh sudah minta, nak. Cuma 20.000 buat ngopi, rokok udah habis. Ibu belum ada, nak. Nanti ya, insya Allah. Ibu selalu aja gitu. Kenapa sih nasib gue mesti jadi anak ibu? Ya Allah, nak, bicara apa kamu? Ya habisnya ibu hidupnya selalu susah, nggak seperti ibu-ibu yang lain. Kalau disuruh milih, ibu juga pengen jadi orang kaya, nak. Tapi Allah Maha tahu jika kondisi seperti ini adalah yang terbaik buat kita. Udah, alasan aja. Gue nggak mau tahu, kasih uang sekarang. Nggak ada, nak. Tinggal ini aja untuk beli beras sama telur buat makan nanti sore. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada hamba-Mu ini. Dan maafkanlah sikap anakku. Mungkin dia belum mengerti. Perasaan masih pagi, kok tiba-tiba gelap aja? Hai anak durhaka. Hah? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Ada apa ini? Mau apa kalian? Kita mau beri pelajaran untuk anak durhaka sepertimu. Ini urusan gue sama ibuku, nggak usah ikut campur. Karena kebaikanmu adalah prioritas bagi kita. Tapi gue punya alasan kenapa harus durhaka. Tidak ada alasan untuk durhaka. Seburuk apapun orang tua, mereka harus dihormati. Jika tidak kenapa? Hah? Jawab. Kurang ajar. Berani kamu ya? Sabar Julip, biar aku kasih tahu. Durhaka pada orang tua bisa membuat Allah murka dan menurunkan azabnya di dunia. Terlebih lagi, durhaka dapat menyebabkan sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Durhaka juga bisa menghalangimu masuk surga. Gak usah ceramah, gue gak takut. Kali ini jangan halangi gua. Ini baru kita yang ngasih pelajaran. Gimana kalau Israel datang? Hah? Baik, aku mengerti, maafkan aku. Minta maaf pada ibumu. Dan ingat, jangan sekali-kali berkata kasar, apalagi menyakiti hati dan fisiknya. Iya, aku mengerti. Bu, maafkan aku. Aku telah menyakiti perasaanmu selama ini. Tidak apa-apa, nak. Ibu baik-baik aja kok. Ibu baik banget. Aku malah durhaka pada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, nak. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Setelah kalian mengamati tayangan video ini dan kalian juga sudah membaca materi tentang berbakti kepada kedua orang tua, kemudian di sini ada tugas kelompok, ya. Tugas kelompok di sini sudah ditentukan. Tugas-tugasnya kelompok 1 itu faktor yang menyebabkan, apa sih faktor yang menyebabkan seorang anak melawan kedua orang tua, ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. 3, menganalisis pengertian. Dan kelompok juga nanti dibagi ya LKPD-nya. Nanti sudah itu tinggal kalian kerjakan, dibagikan saja sekarang ya. Kelompok itu boleh perwakilan, diharapkan satu perwakilan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan dikerjakan sekarang, nak. Teman-teman yang mempresentasikan nanti boleh bertanya. Faktor apakah yang menyebabkan seorang anak melawan orang tua?
Sebab-sebab yang membuat anak melawan orang tua adalah kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, karena disebabkan dari kecil jarang diajak bicara atau berbicara dan bercerita ke orang tua, sehingga anak sulit mengungkapkan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan, sehingga hubungan dengan orang tua memiliki batas, karena segan dan takut membuat anak takut untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Banyak kritikan dari orang tua akan membuat anak tidak suka dan tidak nyaman. Kalau anak sering dikritik, anak akan menanggapi orang tua tidak memahami. 2. Bagaimana cara mengatasi agar anak tidak melawan orang tua? Cara mengatasi atau solusi agar seorang anak tidak melawan orang tuanya adalah nasihati dengan perkataan yang halus dan lemah lembut. Membimbing pola pikir anak dengan sabar supaya tidak ke arah yang salah. Menganalisis pengertian berbuat baik kepada orang tua dan guru. Berbakti kepada orang tua adalah sikap menghormati, menyayangi, memberikan kebaikan dan mentaati perintahnya. Berbakti kepada guru adalah menjadikan kewajiban sebagai murid dengan cara mentaati semua nasihat, perintah dan tugas-tugas di sekolah. Kelompok lain ada yang mau nanya nggak? Pertanyaan ke kelompok 1, silakan kalau ada yang mau nanya. Apa yang dimaksud membimbing pola pikir anak supaya tidak ke arah yang salah? Maksud membimbing pola pikir anak dengan sabar supaya tidak ke arah yang salah adalah orang tua harus menjadi contoh atau panutan, jangan berkata kasar dan mengancam anak, memberi rasa nyaman agar anak tidak melawan. Orang tua mengajarkan kehidupan pada anak. Sudah? Berhenti? Ini kelompok, ini kita kasih aplaus ya nak. Yuk. Kemudian sekarang kelompok 2 sudah siap atau kelompok 3 yang maju duluan? Kelompok 2 silakan maju, siapa yang mau maju? Anak melawan orang tua. Lingkungan yang buruk, lingkungan yang buruk salah satu faktor yang terkuat yang membentuk pribadi yang tidak pernah melawan kepada orang tuanya akan mulai berani melawan karena melihat teman atau melihat lingkungan sekitar ada yang melawan orang tua. Bagaimana cara mengatasi agar tidak melawan orang tua? Memberikan pendidikan agama di dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan rasa kasih sayang dan perhatian orang tua, dan memanfaatkan serta memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jelaskan diri tentang berbakti pada orang tua. Tak dulu ila yahu wabil walidaini ihsana liman yahtu kana irrokal ibaro akatu kama abilahu ma'alakat lahuma ukawalata artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya dan tidaknya berbuat baik pada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan salahmu, janganlah engkau meminta keduanya, dan ucapkanlah kepada orang tuanya perkataan yang baik. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang tanya? Jadi contoh? Jadi contohnya apa itu pendidikan agama di dalam keluarga. Ketika mau makan, mau pergi, mengucapkan salam, melaksanakan sholat 5 waktu, mendoakan orang tua dan berbuat baik pada orang tua. Sudah ngerti? Tadi dibacakan surat Al-Isra ayat 2, 3 ya. Sudah, silakan dulu kita beri aplaus dulu nak. Perwakilan untuk menyampaikan permasalahan yang ada di video tadi, kalian sudah mengamati ya, kemudian mempresentasikan. Kemudian di sini Ibu ulang ya tadi ya, pengertian kepada kedua orang tua. Berbaktinya gimana? Dengan cara menghormati, menghormati, membantu apa kalau di rumah? Membantu. Tadi pagi ada yang membantu kerjaan orang tua di rumah nggak? Apa contohnya kalau yang cowok? Tadi pagi bantuin ngapain di rumah? Nyapu,
Salah satunya ya. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 23. Ada penggalan ayatnya itu. Janganlah kau berkata kita ngomong aja nggak boleh sama ibu bapak kita di rumah. Tapi kenyataannya orang tua belum ngomong kita sudah mau berkata-kata berkali-kali. Itu ya contoh-contohnya. Kemudian satu lagi, menjaga nama baik orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jangan sampai kita berperilaku yang buruk. Kalau kamu berperilaku yang buruk, pasti orang tuh anaknya siapa tuh gitu kan? Nakal anaknya siapa? Pasti kan? Berarti kita harus menjaga nama baik. Kalau kita baik, berprestasi, soleh, pasti ditanya juga anak siapa tuh, gitu kan? Pasti ya, makanya kita jaga nama baik. Buat kedua orang tua yang sudah meninggal juga sama, didoakan. Yang masih hidup juga didoakan. Itu ya. Kemudian berbakti kepada guru. Guru itu siapa sih? Orang tua di sekolah. Gimana cara berbaktinya? Kerjakan tugas, mendengarkan nasihatnya. Ada lagi apa lagi contohnya? Bersikap lembut kepada. Itu ya, itu saja sepintas. Kemudian hikmahnya kita kalau berbakti kepada kedua orang tua, nomor 1 mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Ya. Kemudian merupakan bagian jihad fisabilillah. Ada yang tahu jihad fisabilillah? Berjuang di jalan ya, kan kita kan kadang punya orang tua yang sakit di rumah, kita merawatnya. Kemudian mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian salah satu jalan untuk masuk surga. Ada yang mau tanya? Jelas? Kalau sudah jelas, Ibu kasih tugas yang Ibu bagikan tadi, kemudian dikerjakan, nanti dikumpul setelah selesai. Silakan dikerjakan, nak. Kumpul. Materi ini ya kalian sudah jelas semua ya, sudah tahu semua hikmah-hikmah berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Setelah selesai kita sama-sama baca doa ya, nak ya, dipimpin sama ketua kelas. Silakan untuk Doa selesai. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.